Ditiup itu artinya kita menggunakan nafas. Karena yang tidak bernafas tidak bisa niup. Nah kalau api yang di luar, ditiupnya keluar. Tapi api yang di sini, hati-hati, niupnya jangan keluar. Niupnya ke dalam. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya ketika kalian sedang dilanda kemarahan, sedang terbakar, tarik yang dalam. Tahan sebentar. Ketika dipanjangkan napas, sumbu pendek kita memanjang. Maka kemarahan hilang dalam seketika. Keren sebetulnya. Kalau sering olah nafas. Olah nafas tidak. Olahraga tidak. Olah pikir tidak. Olah jiwa tidak. Aduh. Ya kayak gini. Kepala pusing. Betul? Perut mual-mual. Duduk sebentar cengkat. Tijong-jolong. Tijong-jolong itu bahasa apa ya? Susah. Bahasa Indonesianya apa itu? Tijong-jolong. Pokoknya habis tijong-jolong, tikus ruk lah. Itu. Tapi kita tidak pernah sadar. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena pikiran kita dangkal, gampang tergesek. Karena gesekan sedikit saja sudah marah. Di jalan marah, di kantor marah, di rumah marah. Tidak ada waktu tanpa marah. Wah. Tapi berangan-angan ingin hidup bahagia. Wah. Saya kalau udah ngomong begini tuh suka kasihan sama kalian itu. Udah dandan. Wah. Sateker kebek. Wah, sateker kebek apa bahasa Indonesianya ya? Iya. Baju sudah yang paling bagus. Tas yang paling bagus. Kerudung paling bagus. Lipstick juga udah yang paling mahal. Ditanggung, luntur. Ya. Tetap saja. Itu tidak bisa meniadakan diri palsu kita. Ngakunya orang beriman, tetapi tidak ada ketentraman batinnya. Dikit-dikit jengkel. Begitu ada yang tidak sesuai dengan keinginan marah. Bahkan kemarahan itu dibalut dengan pakaian agama. Mengerikan. Jadi seakan-akan Tuhan itu boleh yang menyuruh dianya marah. Allahu Akbar. Halalkan darahnya. Wah. Tuhan macam apa yang menghalalkan darah sesamanya? Bukannya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Jadi aneh. Itulah kedangkalan dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kepala korek ini yang paling berbahaya. Ketika pikiran kita tidak disadari, tidak diterangi oleh kesadaran. Ketika pikiran kita gelap gulita, belum menemukan cahaya ilahi. Belum menemukan gurunya yang bernama kesadaran. Maka selamanya kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang mengendalikan diri kita yang gelap tadi itu yang namanya ego. Sehingga kita menjadi diri-diri palsu. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba saya bicara tentang diri palsu hari ini. Karena gak mungkin saya bicara itu kalau tidak ada yang palsu di sini. Saya juga gak tahu. Pokoknya ini mengalir saja. Saya minta bimbingan. Makanya setiap kali saya mau kajian, saya sambungkan kecerdasan semesta tanpa batas saya kepada Dia yang Maha Cerdas. Jadi yang keluar ini, maaf. Jadi kalau habis kajian, kok saya banget? Ya alhamdulillah. Kok tadi kajian nembak saya betul? Itulah cara Allah mengajarkan kita. Gitu. Jadi kalau judul kajiannya setan, berarti yang ngaji kalian yang jawab loh. Saya nggak berani. Kalau judul kajiannya Dajjal, berarti yang ngaji kalian loh yang jawab. Nah, jadi kalau judul-judul ini kemudian terasa nembak, masuk ke dalam diri dan menasihati diri dan membangkitkan kesadaran pada diri, itu tanda bahwa dalam diri kita mesti ada tanda-tanda kehidupan. Syukuri itu. Jangan tersinggung. Itu cinta kasih Allah pada dirimu. Paham? Oke.
Sudah siap sekarang menerima kajian nikmat? Baik, kalau sudah siap, masuk lebih dalam. Baik. Setiap sholat kita sering membaca kalimat ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Sering kan? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yuk, kita pakai logika sederhana. Ketika kita berangkat dari rumah, mencari alamat, dan alamat yang dicari itu belum ketemu, sudah pusing nyari-nyari, biasanya kita keluar dari mobil atau turun dari sepeda motor dan bertanya, mohon izin, tahu nggak alamat ini? Sedang apa kita itu? Sedang minta petunjuk kan? Sedang minta petunjuk bukan? Dan kapan kita minta petunjuk? Tepat pada saat kita sadar kalau kita sedang tersesat. Betul? Gak ada orang yang tidak sedang tersesat turun dari mobil. Yang sudah tahu alamat tidak mungkin turun dari mobil nanya alamat ini di mana, nggak mungkin. Yang sudah tahu mah langsung saja ke titik tujuan. Clear? Sebetulnya kita bertanya di mana alamat ini, minta petunjuk kepada orang lain, tentu saja tepat saat kita sedang dalam posisi tersesat, bukan? Paham? Nah, tersesat ini sudah menjadi kata biasa, kata harian. Kata dasarnya sesat. Kadang-kadang kita gampang sekali kan menilai orang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Ya Allah. Sesat itu bahasa Indonesia, akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu. Ulangi, supaya pinter. Sesat itu apa? Sebab atau akibat? Sesat itu akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Jadi kenapa seseorang tersesat? Gara-gara tidak tahu. Itu aja. Apakah orang yang sesat jahat? Belum tentu. Masa nggak tahu jalan jahat? Cuman karena nggak tahu jalan, jadi tersesat. Jadi sesat itu gara-gara kita tidak tahu. Gitu aja kok. Udah jangan diperlebar. Itu dari sisi bahasanya begitu. Jadi sesat akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Ingin membebaskan diri kita dari tersesat. Caranya gimana? Harus tahu. Loh, belajar. Lah, kalian itu kalau ngejawab nggak nyambung. Fokus, fokus. Lihat saya dulu semuanya. Makanya, aduh. Minum wortel. Ini kayaknya kebanyakan kupat tahu. Perhatikan saya. Kalau ngaji harus cermat ya. Dengar pertanyaannya. Saya bilang, sesat itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ingin sembuh dari sesat? Ingin. Gimana caranya? Cari tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu, enggak tersesat lagi. Gitu aja kok. Sederhana. Tadi saya tanya, supaya tidak tersesat lagi gimana? Belajar. Enggak ditanya. Kelihatan jawaban itu seperti benar. Padahal itu keliru. Bukan salah, keliru. Ulangi, yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk. Ngasih tahu kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Jadi ngerti sekarang? Ulangi. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita sedang di jalan yang lurus atau yang bengkok? Kalau sudah di jalan lurus, gak gitu lagi doanya. Minta dibimbing di jalan yang lurus karena kita masih bengkok. Itu kesadaran, itu kerendahan hati. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad yang sudah ma'rifatullah saja setiap sholat masih baca ini. Itulah kerendahan hati. Makanya saya bilang, begitu kita menyatakan saya sudah tahu, maka kita akan jatuh menjadi orang bodoh.
Yes. Jadi walaupun kita sudah tahu, tetap saja kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Keren. Karena Allah itu tanpa batas. Karena Allah tanpa batas, mengenal Allah juga tanpa batas, nggak ada batasnya. Oke, sekarang saya tanya, sudah tahu siratal mustaqim? Sudah tahu siratal mustaqim? Nah, jadi selama ini kalian itu meminta sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Bingung nggak yang diminta? Kan kalian minta kepada Allah, bimbinglah kami ke jalan siratal mustaqim. Sekarang saya tanya, sudah tahu siratal mustaqim? Belum. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Sadar? Kapan sadarnya? Subhanallah. Eta maca ihdinas siratal mustaqim ti iraha. Mikir sedikit saja enggak. Dianggapnya ini pengajian tingkat tinggi. Tidak, ini biasa. Saya cuma mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita berpikir supaya sadar. Karena Allah kasih pikiran itu supaya kita selamat. Maka di Quran surat Al-An'am ada orang yang berteriak kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku kerjakan. Dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi dia masuk ke dalam neraka. Maka dia minta dikembalikan ke dunia ini karena dia ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Kakak pikir. Jadi kakak pikir itu bahasa Inggrisnya tell me. Nah ini bahasa Inggris beneran nih. Tell me ya. Ya. Singkatan dari apa? Telat mikir. Apa siratal mustaqim? Lihat saya semuanya. Siratal mustaqim itu kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Itu saja. Jangan pakai tafsir. Jangan pakai arti yang lain. Karena Quran ini bahasa Rob, maka untuk mengerti istilah-istilah Quran harus tanya Quran. Itu yang namanya tafsir Quran bil Quran. Nah kebanyakan yang ditafsirkan Quran, yang menafsirkan logika dan persepsi kita sendiri. Akibatnya jauh dari kenyataan. Saya sudah riset. Saya tanya ya beberapa orang yang ketemu saya. Siratal mustaqim itu apa? Oh jalannya orang yang diridhoi. Kayak yang benar kan? Kayak kan? Betul? Siratal mustaqim itu apa? Oh jalannya orang-orang yang baik. Saya tidak menemukan arti itu. Karena di Quran cuma satu. Siratal mustaqim itu arti yang sebenarnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat. Clear? Paham? Saya ulang lagi. Jadi siratal mustaqim apa? Ulangi. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran. Gitu. Paham ya? Jelas sampai sini. Ulangi lagi, saya masih ragu. Jadi siratal mustaqim apa? Oke, clear. Dipertegas oleh Quran. Goiril magdub. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Dipertegas lagi oleh Quran. Walad dolin. Bukan jalannya orang-orang yang tidak tahu. Kan dolin itu sesat. Kan sesat itu akibat tidak tahu. Jadi sebetulnya saya lebih suka menerjemahkan waladolin itu orang-orang yang belum tahu. Pakai kata sesat gak enak. Jadi sesat itu akibat tidak tahu sebetulnya. Jadi kalau begitu manusia menurut Quran cuma 3. Lihat saya. 1 yang diberi nikmat. 2 yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Memang Allah pendendam gitu? Allah maha welas maha asih. Allah tidak pernah murka sama kalian. Yang suka murka tuh kamu. Begitu beda, tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu marah. Itu murka. Masa Allah begitu? Selama ini kamu, mohon maaf, tidak sejalan dengan Allah. Allah tuh cinta kasihnya masih saya ada. Kalian masih diberi napas, dikasih makan. Subhanallah. Ulangi lagi. Ini udah salah ngaji. 1 yang dapat nikmat. 2 yang dimurkai. Oleh siapa?
oleh dirinya sendiri. Oleh kebodohannya sendiri, oleh kegelapannya sendiri. Karena Allah tidak pernah murka. Bahaya kalau punya Tuhan murka. Dikit-dikit tersinggungan. Dikit-dikit tersinggungan. Enggak begitu Allah. Allah tuh maha sabar, maha luas. Enggak kayak kalian. Paham? Yang ketiga, yang tidak tahu. Nah, kalau yang tidak tahu ini jalan, maka dia akan dapat akibat. Akibatnya tersesat. Clear? Oke, jadi ada berapa bagian menurut Quran surat Al-Fatihah manusia? Yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang belum tahu, gitu aja. Kira-kira kalian semua termasuk yang mana? Kan itu kalau ngaji harus ditanya dulu. Membaginya udah bener. Kira-kira, nih kira-kira, boleh ngaku-ngaku juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Kira-kira kalian termasuk yang mana? Ya? Sadayana? Bingung saya. Berarti dapat nikmat iya, dimurkai iya, tidak tahu iya? Nggak mungkin. Deh. Kalau merasa diri tahu, padahal kita tidak tahu, cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, gak usah ngaji. Gak bisa ditolong. Selamat tinggal aja. Silahkan kumpulkan atribut itu, atribut ini, dandan sekuat tenaga, biar disebut soleh. Oke. Jadi yang dapat nikmat, yang dimurkai, dan yang belum tahu. Yuk, kita sekarang akan buktikan termasuk yang mana saya. Gitu. Tanya lagi Quran. Saya tanya, Quran, siapa yang dapat nikmat itu? Kan tidak boleh nanya logika, harus tanya Quran lagi. Nih kata Quran. Nih kata Quran. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa yang dianugerahi nikmat kata Quran? Cuma 4. 1, para nabi. Minan nabiyyin. Jelas bahasa Arabnya. 2, wasyiddiqin. Para siddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Para penyaksi. Syuhada itu. Yang keempat, wassolihin. Para solihin. Saya tanya lagi, kita termasuk yang dapat nikmat atau tidak? Ntar dulu. Untuk mengujinya gampang. Apakah kita termasuk 4 golongan yang ini? Kan gitu caranya. Gampang ya? Nah, dari 4 golongan ini kita perhatikan dulu. Ada nggak di sini orang yang punya rumah baru? Nggak ada. Berarti punya rumah baru nikmat bukan? Bukan. Ada nggak yang sehat? Berarti sehat nikmat bukan? Bukan. Sementara jawab dulu pertanyaan saya. Karena yang dapat nikmat cuma 4, di luar golongan ini berarti nggak dapat nikmat. Jadi kalau kita mengatakan rumah baru itu nikmat, berarti nggak cocok dengan ayat ini. Tasyakur binikmat itu nggak ada kaitan dengan rumah baru. Tasyakur binikmat itu kalau kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang sesungguhnya, dan kita merasakan langsung, bukan kata orang. Kan yang suka banyak basa-basi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang kepada kita telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Jika iya, saya nggak ngerti itu. Kenapa kalau pidato itu selalu mari kita panjatkan puji dan syukur, dalam bahasa Arabnya nggak ada. Dalam bahasa Arab itu adanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kan gitu Qur'annya. Gak ada punjat-panjat.
Tapi karena kita ngikutin kebanyakan orang, sama kalian juga. Biasa kalian kan. Kalau sambutan langsung. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur. Makanya dulu Gus Dur pernah ditanya sama anggota DPR. Gus, kenapa katanya kalau orang Islam pidato itu selalu dimulai dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Dasar Gus Dur yang cerdas yang menjawab. Kata Gus Dur, karena puji tidak bisa memanjat. Ya itu, karena Gus Dur tuh melampaui kita ini yang masih di kecerdasan biasa. Makanya jawabnya juga luar biasa. Itu jawaban seperti berkelakar, tetapi itu benar. Kan harusnya segala puji milik Allah. Ketika bilang segala puji milik Allah, habis semua untuk Allah, gak ada untuk saya. Maka kalian tidak akan tersinggung, tidak akan baperan. Cuman kalimat itu tidak disadari oleh kita, ngasal. Betul apa tidak? Lanjut. Jadi yang dapat nikmat berapa golongan? 1, para nabi. 2, 3, 4. Saya bahas. Menurut Quran. Siapa sih solihin itu? Solihin itu orang yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Nah ditanya lagi Quran. Quran, amal soleh apa? Quran jawab. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Kata Quran. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk menjumpai Tuhan. Itu kata Quran. Sudah tahu caranya belum? Kalau belum berarti belum tahu amal soleh. Kalau belum tahu amal soleh, solihin bukan? Bukan. Gugur 1. Wah tenang, masih 3 lagi. Yang kedua syuhada. Syuhada itu para penyaksi. Para penyaksi itu orang yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Menyaksikan itu pakai mata di TKP. Bersaksi boleh di mana saja. Ada saksi di kantor polisi, ditanya sama Pak Polisi. Ya. Apakah kamu tadi menyaksikan orang ini maling? Lihat Pak Polisi. Jam berapa? Jam 9. Pakai baju apa? Ini bajunya. Apa yang diambil? TV. Benar kamu lihat? Benar. Dia bisa ngomong itu karena menyaksikan. Menyaksikan dengan bersaksi beda alatnya. Menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut. Betul? Hanya orang yang menyaksikan yang boleh bersaksi. Jadi syuhada itu mereka yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Itu syuhada. Tanya sekarang diri kita. Berani bersaksi? Berani bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersaksi atau menyaksikan? Bersaksi atau menyaksikan? Kalau pakai mulut namanya bersaksi. Kapan menyaksikannya? Ulangi. Berani bersaksi? Sudah menyaksikan? Nekat namanya. Jadi kalau gitu syuhada bukan? Gugur yang kedua. Sekarang sidikin. Sidikin dari kata sidik. Sidik itu benar. Sidikin itu orang yang membenarkan sesuatu karena dia sudah mengalaminya, bukan apa kata orang. Membenarkan Allah karena sudah mengalami Allah. Membenarkan malaikat sudah mengalami malaikat. Membenarkan kiamat karena sudah mengalami hari kebangkitan. Pertanyaan saya, apakah kita membenarkan sesuatu karena sudah mengalaminya? Atau apa kata orang? Kalau tidak, berarti yang ketiga dicoret. Tinggal satu lagi. Siapa? Berani ngaku?
Jadi yang dapat nikmat itu ternyata cuma 4. Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Jadi kalau begitu nikmat itu tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Jadi nikmat itu sebenarnya adalah pengalaman untuk merasakan Allah di setiap ruang dan waktu. Clear sampai sini? Clear sampai di sini? Oke. Jadi ngerti sekarang nikmat? Oh, itu nikmat. Sekarang berani nggak mengukur diri? Apakah saya sudah dapat nikmat? Jawab dong. Bingung? Oh, ternyata saya belum dapat nikmat. Ternyata selama ini salah persepsi saya tentang nikmat. Sejelas ini di Quran. Clear? Oke, lanjut dulu. Jadi yang dapat nikmat berapa golongan? Siapa? Nah, udah pintar kalian itu. Pilih nanti mau jadi apa dulu. Menjadi solihin dulu, menjadi syuhada dulu, menjadi sedikit dulu. Boleh, 3 itu. Ya, gak mungkin jadi nabi. Yuk lanjutkan. Ini ada perkataan Allah dalam Quran. Ini surat Al-Baqarah ayat 211. Yuk kita baca. Sal bani Israel kam atainahum min ayatim bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda yang terang benderang yang telah kami berikan kepada mereka. Ini Allah bertanya pada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Jadi siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, kata Quran, Bani Israel. Selama ini kita salah pengertian. Benci banget sama Israel. Padahal Israel yang ada di sana dengan yang masuk Quran beda. Itu nama negara. Gak ada kaitan dengan ini. Ini kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Ulangi. Ini Allah bilang, tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda yang terang benderang yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang pada mereka, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Lihat saya, siapa yang menyiksa? Bukan Allah. Ya, kalau di Quran ada kata-kata begitu itu pahami. Siapa yang menukar nikmat, maka dia sendiri yang telah menyiksa dirinya dengan menukar nikmat itu. Allah itu hanya sebagai fasilitator, hanya ngikuti maunya kamu. Kamu mau malas, ya Allah ikuti. Kamu mau rajin, Allah ikuti. Kamu mau tidur, Allah ikuti. Mau bangkit, Allah ikuti. Karena dia adalah Rabb. Dia itu fasilitator. Bahkan saya sering menyebut Allah itu katalisator. Jadi apa yang dimaui oleh kita, Allah ngikut. Aku bergantung sangkaan kamu. Yuk sekarang kita lihat ayat ini. Apa maknanya? Yang pertama, yang diberikan tanda yang terang benderang menurut ayat ini siapa? Bani Israel kan? Clear? Wah, saya ngajar udah sangat jelas. Yang dikasih tanda Allah yang terang benderang menurut ayat ini siapa? Bani Israel. Nabi Ibrahim di Quran diceritakan bertemu bintang. Terang benderang? Bertemu bulan. Terang benderang? Bertemu matahari. Terang benderang? Terang benderang yang dimaksud Quran itu adalah nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Dan itu yang dialami oleh para nabi, para rasul. Jadi nikmat Allah yang sebenarnya menurut ayat ini adalah saat kita bisa menyatu dengan alam cahaya. Saat kita bisa menyatu dalam alam nur ala nurin. Tidak ada lagi kegelapan. Dan saat kita menyatu dengan kesadaran yang tinggi itu, saat itulah pikiran yang gelap mendadak diterangi. Sehingga pikiran gelap itu tidak gelap lagi. Pikiran menjadi tunduk kepada kesadaran. Nah, pikiran yang gelap itu yang disebut dengan syaiton. Waswisu fi sudur.
Sedangkan kesadaran itu yang disebut dengan ilahi. Nih saya kasih tahu. Pernah ada orang nggak minta tolong sama kita, dari intuisi kita mengatakan kasih. Langsung dikasih? Ada delay, ditunda sebentar, langsung mulai ada yang merecoki kesadaran kita. Enak aja. Kemarin juga belum bayar. Terus aja. Yuwaswisu fi sudur. Akibatnya apa? Perintah yang pertama dari kesadaran itu kita abaikan. Dan berikutnya yang kita turut adalah pikiran gelap kita sendiri. Itu yang disebut dengan kita gagal berlindung kepada Allah. Nah, yang gagal berlindung kepada Allah, itulah sebetulnya dia terjebak oleh kegelapannya sendiri. Makanya kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Setan. Kalian itu udah banyak dosanya. Nuduh-nuduh. Betul? Ini belajar agama dari dulu gimana sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Kata setan, enak aja. Setan itu cuma ditugaskan jualan. Gehu bala-bala, gehu bala-bala. Nu meuli saha? Nu meuli saha? Marane. Setan itu cuma jualan. Dibeli atau tidak ya terserah kamu. Ketika kamu mengambil jualan itu, mengikuti yang jualan itu, itulah yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu dia yang gagal berlindung pada Allah karena dia lebih memilih bisikan setan. Jadi siapa yang terkutuk? Kita lagi. Kamu kali, saya enggak, enak aja. Aduh itu fitnah itu. Kita itu termasuk saya gitu. Waduh. Makanya jangan suka pengen babarengan. Jujur aja pada diri sendiri, saya gitu. Kita aja. Nah itulah. Kita untuk jujur aja kadang-kadang berat. Mengatakan saya aja berat. Kan tadi. Yang pertama intuisi mengatakan kasih. Kasihan. Intuisi. Tapi kemudian pikiran gelap, yuwaswisu, fisudur. Kesadaran kita tuh digoda mulai tadi. Enak aja, yang kemarin juga belum bayar. Kamu tuh suka melupakan. Kalau bayar utang terus aja, terus dihimpun. Apa yang terjadi? Gagal kan memberi tolong. Nah saat kita gagal memberi tolong orang itu, berarti kita lebih memilih berlindung kepada setan daripada berlindung kepada Allah. Itu yang namanya orang yang terkutuk. Yang terkutuk bukan setan. Yang terkutuk adalah mereka yang berlindung kepada setan. Enak aja kata setan. Setan itu mulia. Setan itu penduduk surga. Gak percaya? Lah dulu kan Nabi Adam dan Siti Hawa katanya tergoda di surga. Betul apa tidak? Berarti sama. Sekampung. Udah stop dulu sampai situ. Nanti saya akan bahas khusus bab setan. Kalau yang ngaji ya. Sekarang ini aja dulu. Paham ya? Paham. Jadi nikmat itu semakin jelas. Siapa yang dikasih nikmat menurut ayat ini? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Allah. Jadi kalau kalian ingin dapat nikmat, yuk berjalanlah menuju Allah. Jalannya sudah jelas, Shiratal Mustaqim. Jalannya lebih jelas lagi. Orang tua kita bilang rambut dibelah 7. Wah itu lebih jelas lagi. Itu bahasa Siloka. Bukan rambut ini dibelah 7. Ada kerjaan Allah. Bikin jembatan kecil amat. Betul nggak? Ya kalau jatuh salah yang bikin jembatan dong. Itu bahasa Siloka, bukan rambut dibelah 7. Hese melah naoge. Maka tinggal acan. Betul nggak? Rambut selembar aja apalagi yang sudah tarahum nggak bisa lihat.
Apalagi dibagi 7. Ulangi lagi. Lihat saya semuanya. Jadi kalau ingin dapat nikmat harus jadi Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun orang yang berjalan menuju Allah pasti akan diunggulkan dari segala umat. Betul? Tanya lagi Allah. Ini hari ini ayatnya banyak. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel. Siapa yang dihaikan? Ya siapa? Ya siapa? Ngejawab tuh kalian kepanjangan. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Allah. Ya siapa? Kalau kalian mau bilang aja saya gitu. Saya gitu. Mau berjalan menuju Allah? Ya itu Bani Israel. Sederhana kan? Selama ini kita memahami Bani Israel itu keliru. Lanjut. Oke, lanjut. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Ini hai. Mau dihaikan sama Allah? Jadi Bani Israel dulu. Kalian tuh mau dihaikan tapi belum pernah jadi. Hai orang-orang yang beriman, mau dihaikan sama Allah? Mau? Diam semuanya. Jadi orang beriman dulu, baru dihaikan. Yang ngaku beriman sampai kapanpun gak akan dihaikan. Yang ngaku mahasiswa tidak akan dihaikan oleh saya. Hai para mahasiswa masuk kelas, gak akan. Yang terdaftar sebagai mahasiswa gak usah dihaikan, masuk kelas. Ini dari mana ini udah tua, ubanan lagi, mahasiswa tingkat berapa, dihaikan juga enggak, masuk kelas itu. Wah bisa mencret-mencret belajar fisika. Ayo lihat saya. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, mau dihaikan? Yes. Masa gak mau? Uzkuru nikmati Allah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi ayat ini jelas mengatakan yang dikasih nikmat itu siapa? Bani Israel. Nikmat itu apa tadi? Yang dapat nikmat kan 4. Para solihin, para syuhada, para sidikin, para nabi. Orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang sudah bisa menyatu dengan Allah. Orang-orang yang sudah merasakan tauhid bersama Allah. Orang yang setiap ruang dan waktu merasakan kehadiran Allah. Wa anni fadaltukum alal alamin. Dan aku telah unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi ayat ini mengatakan satu-satunya umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Awas, bukan bangsa yang di sana, bukan. Mau orang Cicadas, mau orang Ciparai, mau orang Tasik, mau orang Garut, orang Purwakarta, orang Subang, mau orang Amerika, siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti akan diunggulkan dari segala umat. Masuk akal? Masuk akal? Bagaimana gak unggul bersama Allah? Allah maha segalanya. Dia maha kaya, dia maha pandai, dia maha sabar, dia maha luas, dia maha lembut, dia maha gagah. Dia maha tinggi. Wah, bersama dengan yang maha, bagaimana kita tidak unggul? Dan kenapa kita tidak unggul selama ini? Karena kita terpisah dari yang maha. Oke, semakin mengerti? Wa anni fadaltukum, fadilah itu keutamaan. Jadi ternyata begitu seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, bisa merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu, bukan sekedar mengalami la ilaha illallah, bukan sekedar mengalami la ilaha illa anta, bukan sekedar mengalami la ilaha illa huwa, tapi la ilaha illa ana. Terang benar. Dan itulah orang yang diberi keutamaan. Fadilah itu. Wa anni fadaltukum alal alamin. Dan aku unggulkan kamu.
Aku utamakan kamu dari segala umat. Mau diutamakan oleh Allah? Mau? Jelas sekali. Jadi kesimpulannya, yang diberi nikmat itu adalah Bani Israel. Tadi yang diberi nikmat ada 4 golongan. Solihin, syuhada, siddiqin, para nabi. Berarti 4 golongan itu adalah Bani Israel. Makanya Quran surat Al-Isra cerita tentang perjalanan Bani Israel. Nah, luar biasa. Makin jelas? Makin jelas? Yuk. Mari kita buktikan. Saya tidak mungkin membuktikan satu persatu semua nabi dan rasul. Tapi kita ambil cuplikannya aja, salah satunya. Saya tunjukkan aja Nabi Ibrahim deh. Karena Nabi Muhammad juga kan sebetulnya ya keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebutnya juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi saya ambil contoh Nabi Ibrahim aja. Karena kalau saya kaji semua nabi, semua rasul 2 jam ini gak akan cukup waktunya. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Inna Ibrahim kana umatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Qanitan lillahi, yang taat kepada Allah. Hanifan, penuh dengan kerendahan hati. Walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lihat saya semuanya sini, lihat saya semua, serap energi saya. Dosa manusia kata Quran cuma satu, yaitu syirik. Syirik itu menduakan Allah. Syirik itu akibat. Gara-gara apa menduakan Allah? Satu sebabnya, gara-gara tidak tahu Allah. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi di Quran surat An-Nisa ayat 116. Itu diulang 2 kali oleh Allah. Supaya percaya sama saya sudah bacakan ayatnya. Silahkan nanti di rumah lihat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Jadi jelas dosa manusia cuma satu. Jadi yang harus kita segera bereskan. Dosa yang mana? Dosa yang lain kata Allah sudah aku ampunkan. Karena dosa yang lain itu turunan. Gara-gara syirik lalu melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau sembuh dari dosa syirik, tidak mungkin melakukan dosa lain. Dosa lain itu anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi sebetulnya kalau orang melakukan dosa, sebenarnya gara-gara dia masih selingkuh kepada Allah. Bahasa lainnya syirik itu selingkuh lah, biar gampang. Mendua. Oke, yuk lihat saya. Ketika sholat, ingat ke dapur, pernah? Ingat ke pasar? Baru 2 tuh yang diingat. Ingat cicilan? 3. Ini bukan syirik lagi. Ini men-3, bukan men-2. Meng-4, meng-5, meng-6, meng-7. Jadi kenapa kita tidak bisa ingat sama Allah ketika sholat, malah yang ingat yang lain-lain? Kan gara-gara kita tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Makanya beliau setelah Isra Mi'raj baru sholat, berarti sepanjang sholat yang diingat cuma satu, yang beliau tahu. Yang lainnya tersingkir dengan sendirinya. Sholatnya jadi khusyuk. Masuk akal? Aduh, Quran tuh keren sebetulnya. Kalau dibahas secara saintifik, sayang selama ini ya dibahasnya cuman gitu-gitu aja. Jadi kecerdasan Quran ini masih belum kita raih. Makanya Quran sampai sekarang masih perawan. Belum dijamah. Dalamnya. Baru diraba-raba luarnya. Kalau diraba-raba luar kan masih perawan. Mikir ke sana.
Kalian tuh kalau saya ngomong gitu langsung kemana aja mikirnya. Udah lihat saya dulu. Yuk kita lihat. Jadi sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat yang taat kepada Allah dan rendah hati. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kapan Ibrahim itu bebas dari mempersekutukan Allah? Kapan? Kapan? Harusnya kalian bisa menjawab. Unggal poe di baraca kumarane. So kapan? Tuh kan. Da maca na teu sadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wasil. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Gitu. Maha besar engkau ya Allah. Aku bersihkan diriku pagi dan petang. Aku sucikan diriku pagi dan petang. Suka bersuci pagi dan petang? Apa yang kalian lakukan? Mandi? Urusan. Badan kita mau dimandikan 1000 kali sehari juga, tetap air kencingnya di dalam. Beraknya di dalam. Tubuh ini tidak bisa disucikan. Yang disucikan tuh jiwamu. Gimana cara jiwa bersuci? Ya temui Dia yang maha suci. Jiwa ini baru bisa suci kalau dia merendamkan diri dengan Dia yang maha suci. Kan piring juga baru suci kalau direndam sama air. Suka baca kalimat itu? Suka pastilah. Pasti gak ngerti maksud saya. Yuk kita baca lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Setelah beliau mengucapkan kalimat itu, karena beliau sudah ketemu dengan Dia pagi dan petang. Sudah ketemu dengan Dia, sudah bersuci setiap saat. Baru beliau mengatakan, ini wajahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saat itu Nabi Ibrahim berhadapan langsung dengan wajahnya yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalian kan cuma ngomong aja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Wa ma ana minal musyrikin. Sekarang aku tidak lagi termasuk orang yang menduakan Tuhan. Di situ itu Quran surat Al-An'am ayat 79. Suka kalian baca? Suka? Berapa kali kalian baca setiap hari? Minimal 5 kali. Sadar suka baca itu? Ya Allah. Nabi Ibrahim baru bebas dari syirik setelah beliau menghadapkan wajah batinnya kepada Zat yang telah menciptakan langit bumi. Sekarang pertanyaan saya bagi kalian semua. Kalian kapan mau membebaskan dosa syiriknya? Sepanjang tidak bisa menghadapkan wajah batinnya kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Terus sholat itu jadi Allahu Akbar. Eta panitik kertes sholat mah hese neangan. Begitu Allahu Akbar. Oh, panitik teh geuningan diinyeum ku budak. Geus dibalikeun tadi teh. Ngan pohoneuneun. Nah ari keur salat diraba teh, eueuh ieu geuning panitik teh. Dinu mah kena nyangsang. Da geus kapanggih panitikna langsung assalamualaikum. Nuhun Gusti, kapenak panitik teh. Eta salat ngaku-ngaku nyembah Allah begitu. Ayo tertawa. Siapa yang kalian tertawakan? Good. Makana tong ngarasa bener. Ari salat kitu kayak patut mah. Betul? Salat. Barudak cari cing marek salat. Sok ebat. Da ebat teh ditanya atuh sanrek disembahna. Lamun geus nyaho moal ebat. Teu kudu nitah budak cicing. Rek ribut kumaha ge Allahu Akbar. Dek. Cicing we di dinya. Disebutna ge tepan. Karti makanya ari ngomong teh. Cing atuh cing saladar. Keula barudak marek na tepan heula. Nah ari Allahu Akbar teh
Kemana-mana. Netapan jiga naon gitu. Netapan mah netap we cicing di dinya. Kartos henteu. Sok sareuri we ayeuna mah. Sengsserikeun diri maneh teh. Sengsserikeun diri anu bodoh teh. Ngan ngilu-ngilu we terus ka batur da batur kitu ngilu. Ngomongkeun batur nu teu salat. Da maneh ge acan. Ngarasa unggul. Kartos dipenyer beaskeun. Sugan kalah artieun. Apa yang mau dibantah dari sini? Silahkan. Ada yang mau dibantah? Ini Quran. Makanya di Quran dikatakan, ya, salatlah di makom Ibrahim. Makomu Ibrahim mamu salat. Mun rek salat maraneh di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Makom teh lain, makam, lain kuburan. Makom tuh level. Di tingkatan Ibrahim. Baru salatnya bener. Kalau di tingkatan itu, merinding, nangis. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusus dengan saya. 1 rakaat 2 rakaat aja sudah banjir air mata. Betul? Gak tertahan. Terasa hadirnya Allah dalam diri. Terasa manunggalnya dengan Allah. Terasa kalau dia tidak pernah meninggalkan kita. Terasa dia bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cing atuh. Buktikeun dina diri. Ngaji teh sing panggih jeung bukurna. Sing panggih jeung jirimna. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Jadi teladan kita tuh Ibrahim. Nabi Muhammad juga meneladani Nabi Ibrahim. Betul? Iya. Kan yang dibaca dalam sholat itu pengalaman Nabi Ibrahim. Baca atau Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai selesai. Di situ akan ketemu bagaimana Nabi Ibrahim mencari jati dirinya. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Setelah itu kemudian inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lanjut. Setelah itu Nabi Ibrahim membaca lanjutannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am ayat 162. Beliau yang tingkatannya sudah tinggi saja tidak mengatakan dirinya